Halo rekan Dao semua, kembali lagi bersama Mimin di channel yang membahas Donghua RMJI. Di episode 181 kemarin, kita disuguhkan pertarungan yang sangat epik saat Han Li dan Nanggong Wan bertarung berdampingan sebagai pasangan kultivasi. Berkat kerja sama mereka, Nanggong Kui akhirnya berhasil dikalahkan hingga jatuh pingsan dan tak lagi mampu melawan. Nah, di episode 182 ini, Han Li akhirnya memperoleh pedang iblis darah beserta cincin misterius dari tas penyimpanan Nanggong Q. Lalu, bagaimana semua itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama. Cerita dimulai setelah Han Li dan Nanggong Wan berhasil mengalahkan Nanggong Kui. Berkat cahaya inkarnasi ilahi milik Nanggong Wan, Nanggong Kui berhasil disegel sehingga bahkan Nasen Soul miliknya tidak dapat melarikan diri. Cahaya ilahi tersebut juga memiliki efek yang mampu membuat kesadaran lawan untuk sementara waktu tenggelam, sehingga Nanggong Kui benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Han Li sempat mengatakan bahwa akan jauh lebih mudah jika mereka langsung membunuh Nanggong Kui. Namun, Nanggong Wan menolak. Bagaimanapun juga, Nanggong Kui adalah tetua agung sekte bulan bertopeng. Jika dirinya ikut pergi bersama Han Li, kekuatan sekte itu sudah pasti akan berkurang drastis. Karena itulah, ia tidak ingin kematian seniornya menjadi penyebab kehancuran sektenya. Dengan menyelamatkan nyawa Nanggong Kui, ia merasa telah membalas budi kepada sekte yang telah membesarkannya. Setelah itu, Nanggong Wan mengambil medali pembatas hati dari tas penyimpanan Nanggong Kui. Sementara itu, perhatian Han Li justru tertuju pada sebuah cincin hitam yang tampak biasa. Anehnya, setelah diperiksa lebih dekat, cincin tersebut ternyata identik dengan cincin misterius yang telah lebih dulu dimilikinya. Temuan ini tentu membuat Han Li semakin yakin bahwa cincin tersebut menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Sedikit spoiler, nama cincin ini adalah cincin surga bumi. Di masa depan, Han Li menggunakan cincin ini untuk memasuki lembah kejatuhan iblis dan gunung Kunwu. Tak lama kemudian, Nanggong Wan mengeluarkan pedang iblis darah dari tubuh Nanggong Kui. Karena pedang itu terlalu berbahaya, dan hanya Han Li yang mampu menekannya menggunakan petir ilahi pembasmi iblis. Nanggong Wan pun memutuskan untuk menyerahkan artefak iblis tersebut kepada Han Li, agar tidak lagi menjadi ancaman di kemudian hari. Setelah menerima pedang iblis darah, Han Li langsung menyimpannya. Ia mengetahui bahwa artefak iblis tersebut memiliki reaksi ki iblis yang sangat berbahaya, sehingga tidak ingin Nanggong Wan terus menggunakannya. Sementara itu, berbagai harta lain seperti cermin pembeku cahaya sengaja tidak mereka ambil. Nanggong Wan memilih membiarkannya tetap berada di sisi Nanggong Kui demi menjaga martabat senior seperguruannya sekaligus menghindari masalah apabila hilangnya harta tersebut diketahui oleh dunia kultivasi. Setelah berhasil menghapus segel pembatas hati dari tubuhnya, Nanggong Wan meninggalkan sebuah pesan di dalam slip giok untuk kakak seniornya. Ia kemudian mengembalikan seluruh barang milik Nanggong Kui ke dalam tas penyimpanannya sebelum akhirnya meninggalkan aula bersama Han Li. Di tengah perjalanan, jika mengacu pada preview Donghua, Han Li dan Nanggong Wan tampaknya sempat singgah ke tempat penampungan para kultivator bebas, yaitu tempat Bibi Hongfu berada. Namun, saat tiba di sana, tempat tersebut telah hancur dan berubah menjadi markas sekaligus formasi milik kultivator dari sekte pengayak hantu. Sebuah sekte yang berasal dari Kekaisaran Jin Agung. Han Li kemudian membunuh kultivator tersebut dan mencari informasi. Dari situlah terungkap bahwa suku Moulan ternyata telah bersekutu dengan sekte pengayak hantu untuk melancarkan invasi dan menghancurkan Tianan. Lalu, dengan hancurnya tempat penampungan kultivator bebas itu, apakah Bibi Hongfu, Zhong Weiniang, dan Song Meng masih selamat? Untuk saat ini, Mimin belum bisa memastikannya. Kita tunggu saja jawabannya saat episode Donghua resmi dirilis. Kembali ke topik utama. Kemudian Han Li juga menerima kabar bahwa senior Lulu dan Mu Peiling belum kembali ke sekte awan jatuh. Rupanya, senior Lu telah ditunjuk sebagai wakil sekte awan jatuh untuk berangkat ke kota langit melayang. Saat itu, demi menghadapi invasi besar-besaran suku Moulan, setiap sekte diwajibkan mengirim satu kultivator Nasen Soul sebagai perwakilan. Karena khawatir senior Lu yang lebih ahli dalam teknik pelarian daripada bertarung akan menghadapi bahaya, Han Li memutuskan mengantar Nanggong Wan hingga perbatasan negara Beiliang. Di sanalah ia mengutarakan rencananya untuk berpisah sementara. Han Li meminta Nanggong Wan kembali lebih dahulu ke sekte awan jatuh, sedangkan dirinya bergegas menuju kota langit melayang untuk memastikan keselamatan senior Lu dan Mu Peiling. Awalnya Nanggong Wan menolak. Ia khawatir karena Han Li telah menyinggung sekte bulan bertopeng dan sekte pikiran mengalir. Namun, Han Li meyakinkannya bahwa dengan kondisi selatan surgawi yang sedang menghadapi invasi Moulan, kedua sekte tersebut tidak akan berani bertindak gegabah. Ditambah lagi, sebagai kultivator Nasen Soul, identitas Nanggong Wan jauh lebih mudah dikenali jika ikut bersamanya. Sebelum berpisah, Nanggong Wan memberikan sebuah syal kuno tanpa nama kepada Han Li. Meski terlihat sederhana, harta itu merupakan artefak kuno yang dapat dikendalikan hanya dengan pikiran,
dan memiliki kemampuan perlindungan yang sangat baik. Sebagai bentuk rasa khawatir dan kasih sayangnya, Nanggong Wan berharap harta tersebut dapat menjaga Han Li tetap selamat selama perjalanan mereka berpisah. Han Li pun menerima pemberian itu dengan senyum hangat dan menyimpannya dengan hati-hati. Sebelum benar-benar berpisah, Nanggong Wan kembali memberikan sebuah liontin giok merah bernama liontin penahan api kepada Han Li. Liontin itu merupakan tanda pengenal miliknya. Ia juga memberitahu Han Li bahwa ada 2 murid pribadinya yang membuka toko di Kota Langit Melayang. Jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan, Han Li cukup menunjukkan liontin tersebut. Maka keduanya akan membantunya tanpa ragu. Perhatian kecil itu membuat Han Li kembali merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebulan kemudian, Han Li akhirnya tiba di luar Kota Langit Melayang. Dalam perjalanan, ia terus mendengar kabar buruk dari medan perang. Pasukan aliansi 9 negara dikabarkan mengalami kekalahan beruntun saat menghadapi invasi suku Moulan. Setelah mencari informasi lebih lanjut, Han Li mengetahui bahwa kekalahan tersebut disebabkan oleh kemunculan binatang buas raksasa milik Moulan yang membuat pasukan aliansi 9 negara kewalahan. Menyadari situasi yang semakin genting, Han Li pun segera mempercepat perjalanannya menuju kota. Sesampainya di Kota Langit Melayang, suasana kota sudah jauh berbeda. Formasi pertahanan besar telah diaktifkan, para kultivator bersiaga di setiap gerbang, dan seluruh kota dipenuhi suasana tegang menjelang perang. Saat memasuki gerbang, Han Li bahkan ditanya apakah ia datang untuk menghadiri pertemuan para kultivator Nasen Sol yang sedang diselenggarakan guna membahas strategi menghadapi invasi Moulan. Setelah memperkenalkan diri sebagai tetua sekte awan jatuh, Han Li pun diizinkan masuk tanpa hambatan. Namun, pemandangan di dalam kota membuatnya semakin yakin bahwa situasi benar-benar telah memburuk. Jalanan yang dahulu ramai kini tampak lengang, sementara wajah para kultivator dipenuhi kecemasan. Tanpa membuang waktu, Han Li segera menuju tempat tinggal lamanya. Ia berharap Mu Peiling dan senior Lu masih berada di sana. Ketika menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa keadaan, Han Li akhirnya merasakan keberadaan aura yang sangat dikenalnya. Aura itu berasal dari Mu Peiling, yang ternyata masih berada di lantai 2 bangunan tersebut. Han Li pun membuka penghalang pavilion dan masuk ke dalam. Mu Peiling yang telah lama menunggu langsung menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Han Li kemudian mengetahui bahwa Mu Peiling telah berhasil menembus tahap pertengahan Foundation Establishment berkat pil obat yang pernah ia berikan. Melihat kemajuan tersebut, Han Li pun memberikan ucapan selamat. Tak lama kemudian, Han Li menanyakan alasan mengapa Mu Peiling dan senior Lulo masih bertahan di Kota Langit Melayang. Mu Peiling menjelaskan bahwa mereka sebenarnya berniat pergi setelah pameran dagang berakhir. Namun, pecahnya invasi suku Moulan membuat seluruh rencana berubah. Sebagai kultivator Nasen Sol dari Aliansi Jalan Langit, senior Lu harus tetap berada di kota untuk mengikuti perundingan bersama berbagai kekuatan besar. Karena itulah Mu Peiling juga memilih tetap tinggal di sana. Saat Han Li hendak menanyakan keberadaan senior Lu Lo, tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda dari luar pavilion. Pemuda bernama Bai Shujun itu datang untuk menemui Mu Peiling. Setelah memeriksanya dengan indera spiritual, Han Li mengetahui bahwa Bai Shujun adalah seorang kultivator Core Formation. Melihat ekspresi Mu Peiling yang langsung berubah panik, Han Li pun mulai curiga. Mu Peiling segera menjelaskan bahwa Bai Shujun merupakan murid dari seorang tetua sekte puncak surga. Mereka hanya bertemu secara kebetulan beberapa hari sebelumnya. Namun sejak saat itu, Bai Shujun terus berusaha mendekatinya. Bahkan setelah mengetahui bahwa Mu Peiling adalah selir Han Li, pemuda tersebut tetap tidak menyerah dan terus datang mengganggunya. Sampai di sini dulu pembahasan RMJI episode 182. Di akhir episode ini, Han Li akhirnya kembali bertemu dengan Mu Peiling. Namun, kemunculan Bai Shujun justru membuka awal dari konflik baru. Bagaimana reaksi Han Li saat mengetahui ada seseorang yang terus mengejar selirnya? Dan bagaimana nasib Bai Shujun setelah bertemu langsung dengan Han Li? Kita akan membahasnya di video berikutnya. Jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan RMJI selanjutnya. Terima kasih.